Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Saya mau berbagi kepada teman-teman semua tentang penurunan berat badan saya yang saya rasakan cukup signifikan tanpa obat-obatan, tanpa diet ketat, dan tanpa olahraga berat. Kita tahu bahwa persoalan berat badan akan menjadi persoalan abadi selama bumi kita berputar, sebab akan selalu ada yang kelebihan berat badan dan akan selalu ada yang tertarik untuk menurunkan berat badannya, dan bahkan akan selalu ada yang frustrasi tidak bisa menurunkan berat badannya. Saya mau share ke teman-teman bahwa saya pun pernah mengalami hal yang sama, bahkan masih mengalami hal yang sama sampai saat ini, bahwa saya berkali-kali mencoba berbagai metode penurunan berat badan dan semuanya tidak bertahan. Kalau saya berhasil diet secara natural, itu akan sangat menyiksa saya dengan rasa lapar luar biasa, sebab saya akan mengurangi porsi makan saya dengan sangat banyak. Kalau saya menggunakan suplemen pelangsing, itu akan mengorbankan jantung dan ginjal saya, dan biasanya efektivitasnya hanya kecil, lalu tidak berefek lagi, atau malah akan saya hentikan di tengah jalan karena efeknya sangat mengganggu daya tahan tubuh saya. Nah, saya mau share ke teman-teman bahwa sejak corona lalu saya sudah terbiasa untuk berpuasa, sehari makan, sehari tidak makan. Itu perjuangan, teman-teman. Dan ketika saya berada dalam kondisi tidak mungkin untuk tidak makan, saya makan lagi dan porsinya lebih besar, maka itu pun tak bertahan. Kemudian saya mencoba intermittent fasting, itu puasa berjangka. Itu bagus banget, teman-teman boleh coba. Intermittent fasting itu membagi jam makan kita, membatasi jam makan kita. Yang umum itu adalah 16-8, artinya 16 jam puasa. Anda boleh minum air putih, tapi tidak boleh memasukkan apapun, minuman ataupun makanan yang mengandung kalori ke dalam tubuh. Sedangkan 8 jam sisanya Anda boleh makan apa saja. Lebih dari 8 jam Anda sudah nggak boleh makan apa-apa lagi, dan Anda bebas untuk mengatur jam puasanya. Saya lakukan itu dan hasilnya cukup bagus. Saya bahkan bukan 16-8, tapi bahkan 23 jam puasa, 1 jam makan. Mengapa begitu? Karena setelah saya berpuasa 16 jam atau katakanlah 20 jam, saya makan sekali itu udah cukup. Karena perut kita sudah mengecil, lambung kita sudah mengecil, otomatis daya tampungnya menjadi lebih sedikit, dan kita tidak mungkin makan lagi dalam jangka waktu dekat untuk memenuhi target jam makan. Jadi saya melakukan itu 23 jam puasa, 1 jam makan. Itu saya lakukan secara bertahap, secara kontinu 4 hari berturut-turut, dan hasilnya bagus. Tapi kemudian saya membaca cara diet yang lebih dramatis, yaitu water fasting, puasa air, dan itu memberikan hasil yang cukup luar biasa. Dari bacaan-bacaan yang saya Google sendiri dan saya tonton YouTube, saya tertarik untuk mencobanya. Mengapa? Alasan pertama, kalau ada orang yang berhasil dengan cara itu disertai dengan literasi berbagai penelitian para medis, saya berani. Mengapa tidak, gitu kan? Toh tidak memasukkan sesuatu yang salah kepada tubuh kita. Berbeda dengan ketika kita mengkonsumsi suplemen. Jadi setelah 4 hari saya sukses dengan intermittent fasting, saya mempersiapkan diri untuk water fasting. Mulailah saya kalap makan 2 hari, tapi sesungguhnya rasa itu sudah berubah. Keinginan makan itu tidak seperti dulu lagi,
dan rasanya tidak senikmat sebelum intermittent fasting. Jadi saya hanya mencoba menutupi nafsu pikiran saya bahwa saya harus makan yang enak-enak dulu sebelum water fasting dimulai. Jadi saya makan 2 hari full, bahkan saya harus menunggu 2-3 jam untuk ke makanan berikutnya karena perut saya terasa penuh. Lalu saya mulailah water fasting. Awalnya saya berniat untuk 5 hari water fasting. Jadi 5 hari hanya mengkonsumsi air putih, tidak memasukkan kalori sama sekali ke dalam tubuh. 24 jam pertama itu berlalu dengan sukses, tidak ada kendala sama sekali. 24 jam kedua, pada setengah dari 24 jam kedua itu mulailah setan-setan berdatangan dalam bentuk YouTube. Semua video yang saya lihat itu berhubungan dengan makanan. Jadi ada suatu kelompok masyarakat dari disiplin ilmu tertentu yang sedang makan. Ketika the next video saya putar, itu isinya yang mereka sedang makan lagi. Jadi sebenarnya bukan tentang makanan, tapi mereka sedang makan, dan cara mereka makan itu nikmat sekali kawan. Wah, itu itu gangguan benar-benar. Jadi tahu apa yang saya lakukan pada hari kedua water fasting adalah membuat list makanan apa yang akan saya makan nanti setelah berbuka. Itu akan Anda alami kalau Anda coba. Jadi saya membuat list makanan apa yang akan saya masak, apa yang saya akan beli. Pertama, satu yang sangat menarik dari kelompok yang makan-makan itu adalah mereka makan mie. Mereka membuat saus bumbu daging sendiri, dan saya berpikir saya akan lakukan ini. Saya akan beli daging, saya akan buat bumbu-bumbunya, lalu saya siram di atas mie yang saya beli. Tapi kemudian saya berpikir lagi, itu kelamaan, mending beli mie ayam saja, kemudian saya beli mayones, siram di atasnya. Masih bergumul saya dengan pikiran itu sekitar 2-3 jam, tapi saya bisa menyelesaikan 24 jam hari kedua berikutnya. Akhirnya saya batalkan dan saya segera beli mie ayam kawan, tanpa mayones, mie ayam polos. Dan mie ayam satu porsi itu saya bagi 2 karena saya tidak bisa memakannya dalam sekaligus. Itu kenyang, perut kita terasa kecil. Jadi itulah hari kedua, saya hanya makan mie ayam satu porsi, saya habiskan dalam waktu 2 jam karena harus saya bagi 2. Setelah itu saya tidak ingin makan lagi, saya lanjutkan water fasting. Rencana saya masih tetap berarti memenuhi 3 hari kemudian, 3 kali 24 jam, karena saya sudah berpengalaman 2 kali 24 jam saya bisa, maka saya optimis 3 kali 24 jam berikutnya hanya penambahan 1 kali 24 jam, saya yakin saya bisa. Lalu saya mulailah. Tetapi pada hari kedua, hari pertama oke, tidak terlalu berat, tapi hari kedua itu saya akui agak berat. Dan mungkin saya juga memang kurang literasi, jadi kurang baca, kurang wacana, kurang bahan pengetahuan tentang water fasting ini, sehingga pada hari kedua saya khawatir saya menyerah. Jadi setelah lewat dari hampir 40 jam memang saya puasa dan saya makan. Tapi dari semua yang saya lakukan itu, tidak olahraga, tidak mengkonsumsi suplemen pelangsing, itu totalnya saya berkurang 3 kilo kawan. Tinggi saya hanya 150 cm, rata-rata banget, dan berat saya saat itu 72 kg, luar biasa. Itu berat 72 kg itu adalah berat ketika saya naik ke tempat tidur persalinan. Dan saat ini saya tidak sedang mengandung selain mengandung lemak, jadi itu udah luar biasa. Nah, setelah turun dari 69 kilo, dari 72 kilo menjadi 69 kilo, itu saya optimis. Kenapa? Karena ternyata saya tidak begitu disiplin melakukannya, tapi saya bisa menurunkan 3 kilo dengan cepat, dengan mudah. Saya tidak olahraga, tidak ada suplemen, bahkan saya tidur-tiduran. Kenapa saya katakan tidur-tiduran? Saya nyaris tidak bergerak. Kegiatan saya itu sehari-hari hanya mengetik, hanya di depan gadget, tidak bergerak sama sekali. Jadi dengan upaya yang mudah itu,
saya optimis saya harus memulai lagi. Dan pada hari ini, pada saat ini ketika video ini saya rekam, saya sudah melakukan water fasting berikutnya, dan target saya benar-benar hari Minggu tanggal 6 setelah jam 9 malam saya akan berbuka. Saya mulai dari angka 69 kg, dan hari ini ketika saya rekam ini sudah hampir 48 jam saya berpuasa. Sudah 40 jam ya, sudah 40 jam tidak ada makanan sama sekali yang masuk ke tubuh saya, tidak ada sumber kalori apapun, hanya air putih dan ada ramuan yang saya buat sendiri sedikit, itu jahe, bawang putih, serai, saya rebus aja, kasih garam sedikit. Kenapa garam? Karena garam tidak punya kalori, dan garam bisa menetralkan rasa asam di lambung. Nah teman-teman, saya mau berbagi ini dulu. Saya akan update lagi videonya setelah nanti tanggal 6, setelah saya berbuka, berapa hasilnya. Dan sejak saya melakukan puasa ini, diet ini, saya jadi rajin menimbang badan. Saya sampai beli timbangan digital. Kalau teman-teman mau beli, mau coba puasa ini, diet ini, silahkan di bawah saya kasih di kolom deskripsi, saya kasih link untuk beli timbangannya. Banyak sih, bebas aja. Nah demikian dulu teman-teman, nanti akan saya update lagi setelah buka puasa tanggal 6 hari Minggu. Itu kalau saya memenuhi 5, jadi kan saya mulainya tanggal 2 jam 9 malam, 2, 3, 4, 5, 6, itu hanya tersisa 4 kali 24 jam saja. Saya berharap saya bisa berbuka itu tanggal 6 hari Minggu, tapi seandainya pun tidak, saya akan kabari, dan saya tak sabar untuk melihat hasil berapa penurunan total dari 4 kali 24 jam berpuasa. Demikian teman-teman, kalau teman-teman mau coba atau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe supaya tidak kehilangan jejak, dan saya juga akan berkomitmen untuk mengupload video-video yang bermanfaat positif. Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi, tetap sehat dan semangat.